Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Adi Gunawan. Kita akan belajar matematika. Mata pelajarannya mudah dan menyenangkan. Nah, di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang bangun ruang sisi datar. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Nah, di bangun ruang sisi datar kemarin kita membahas tentang kubus dan balok. Nah, kalau di bangun ruang sisi lengkung ini tadi kita akan membahas salah satunya saja ya, seperti tabung contohnya. Sebenarnya ada banyak seperti kerucut dan juga bola dan lain-lain, tapi yang akan kita bahas hanyalah tabung. Apa yang akan kita bahas? Ya, betul, luas permukaan dan juga volumenya. Nah, sebelum kita membahas luas permukaan dan juga volumenya, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu tabung, seperti apa bentuk tabung, dan juga apa saja yang dimiliki oleh tabung ini tadi ya. Coba kita bahas satu-satu. Pertama, tabung. Bentuknya seperti apa? Bentuknya itu seperti ini. Kalian pernah lihat kaleng kemasan susu kental manis ya? Seperti itulah. Atau kaleng sarden, atau juga bisa gelas, bisa juga, atau seperti apa, tumbler, itu juga tabung bentuknya seperti ini. Jadi tabung ini memiliki alas dan tutup yang berbentuk lingkaran. Nah, jadi misalnya ini adalah tutupnya tadi, kemudian kita buat selimutnya dulu. Sini, ini adalah alasnya. Ya, ini adalah alasnya. Ini adalah alasnya tadi. Jadi ini tutupnya. Dan ini dari sini ke sini. Ya. Ini adalah tingginya. Nah, jadi sudah terlihat ya bentuk tabung itu seperti ini. Nah, yang dimiliki tabung itu apa saja ya? Yang pertama itu ada alas dan juga tutup, kemudian selimut. Alas dan tutupnya ini berbentuk lingkaran, yang mana alas dan tutupnya ini berukuran sama. Dan kemudian mereka ini diselimuti atau dikelilingi oleh satu buah persegi panjang. Ini adalah persegi panjang ya sebenarnya ya, tapi karena dia sudah berbentuk tabung, karena sudah melingkar seperti ini, dia tidak terlihat seperti persegi panjang. Nah, dia akan terlihat seperti persegi panjang apabila kita memotongnya dan menjadikannya seperti jaring-jaring. Nanti akan terlihat bahwa dia itu adalah persegi panjang di selimut ini tadi ya. Mari kita coba buat jaring-jaringnya. Jadi di sini pertama itu ada tutupnya ya, yang berbentuk tentu saja lingkaran. Nah, inilah yang selimutnya tadi, itu persegi panjang, maaf ya. Nah, tidak lurus. Udah. Kemudian ini adalah si alasnya tadi ya. Nah, jadi alasnya adalah lingkaran, tutupnya juga lingkaran, dan selimutnya itu berbentuk persegi panjang yang mengelilingi alas dan juga tutupnya ini tadi. Maksudnya dia melingkar mengikuti alas dan juga tutupnya tadi ya. Nah, sudah tahu kan apa saja yang dimiliki oleh tabung itu tadi. Nah, kita lanjut ke luas permukaan dan juga volumenya. Mungkin ini saya hapus saja ya, karena tidak cukup tempatnya, jadi kita hapus saja. Nah, gitulah, tidak ada ruang lagi ya, kita harus menghapusnya, merelakan salah satu. Kita masuk ke luas permukaan. Luas permukaan tabung ya, luas permukaan tabung. Nah, luas permukaan tabung ini sama seperti luas permukaan bangun ruang lainnya, seperti di bangun ruang sisi datar kemarin ya. Kita harus ingat bahwa rumus luas permukaan dari bangun ruang itu adalah jumlah dari luas jaring-jaring yang ada pada bangun ruang tersebut. Nah, kalau di sini jaring-jaring tabung itu ada
dua buah lingkaran sebagai alas dan juga tutupnya, kemudian satu buah persegi panjang sebagai selimutnya. Nah, berarti luas permukaannya seperti apa? Nah, tinggal kita jumlahkan saja dua luas lingkaran ini sebagai alas dan tutupnya, kemudian ditambah dengan luas dari persegi panjang yang ini sebagai selimutnya tadi. Saya kita tuliskan ya, yang alas dan tutupnya ini kan sama ukurannya ya, dan juga bentuknya juga sama. Itu adalah lingkaran. Berarti luas dari lingkaran ini tadi apa kemarin luas lingkaran? Apa coba? Oh iya, betul. VR kuadrat. VR kuadrat itu adalah luas lingkaran. Nah, karena di sini ada dua alas dan tutupnya itu sama kan? Berarti kita kalikan 2 VR kuadrat atau 2 dikali VR kuadrat. Kemudian akan kita jumlahkan, kita tambahkan dengan si ini tadi, si selimutnya tadi. Yang mana panjangnya itu kan, karena panjangnya ini karena dia mengelilingi alas dan tutupnya, berarti panjangnya itu adalah keliling dari lingkaran. Keliling dari lingkaran itu apa? Kemarin rumusnya? Ya, betul, 2 VR. Kemudian akan, karena rumus luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar, maka si panjang ini akan kita kalikan dengan lebarnya. Lebarnya itu tadi apa? Ya iya, si tinggi dari tabungnya tadi. Berarti kita kalikan dengan T atau tingginya ya. Nah, seperti ini. Inilah luas permukaan tabung. Tapi ini bisa kita sederhanakan atau kita persingkat ya, bisa ya. Karena di sini ada 2 VR, di sini juga ada 2 VR, maka kita akan bisa rubah bentuknya itu menjadi seperti ini. 2 VR dikalikan dengan R ditambah dengan T. Coba kita kalikan lagi si ini dengan ini, dan ini dengan si ini. Apakah hasilnya sama seperti ini? Coba kita kalikan. 2 VR dikali R itu 2 VR kuadrat. Kemudian 2 VR dikali dengan T adalah 2 VRT. Ya, paham ya? Paham. Bagus. Lanjut saja ke rumus volumenya. Volume tabung. Volume tabung. Oh ya, ini kita tandai dulu ya. Adalah luas permukaan tabung tadi ya. Nah, kita ingat lagi, harus kita ingat bahwa rumus dari volume suatu bangun ruang apabila alas dan juga tutupnya itu berukuran sama, maka rumus dari volumenya adalah luas alasnya dikali dengan tinggi bangun ruang itu sendiri. Nah, kalau di tabung ini tadi alasnya adalah lingkaran, kemudian tingginya ya kita lambangkan dengan T. Berarti itu adalah rumus volumenya adalah luas dari lingkaran kita kalikan dengan tingginya atau kita lambangkan dengan T. Berarti di sini kita tulis dulu dari luas alasnya yang berbentuk lingkaran adalah VR kuadrat. Kemudian kita kalikan dengan tingginya ini tadi adalah T. Nah, di sini kita dapatlah rumus dari volume tabung adalah VR kuadrat dikalikan dengan T atau VR kuadrat T. Ya, seperti itu ya. Nah, mungkin agar lebih jelas kita akan mencoba contoh soal ya. Misalnya, maaf ini saya hapus dulu ya. Nah, seperti tadi kita tidak cukup ruang, jadi ya kita hapus saja. Kita beri ruang untuk yang lain. Karena untuk apa kita menyimpan apabila tidak berguna. Nah, misalkan di sini, contoh ya. Contoh satu lah, misalnya nomor 1. Di sini diketahuinya, misalnya diketahui itu tinggi tabung itu 10 cm. Kemudian jari-jari tabung, jari-jarinya itu adalah 7 cm. Nah, yang ditanyakan adalah berapa luas permukaannya. Misalkan kita L saja, L dan volumenya.
berapa ya kira-kira? Nah, mari kita jawab bersama-sama. Ya, di sini tadi kita sudah mendapatkan rumusnya. Nah, tinggal kita mengaplikasikannya saja. Mari kita lakukan bersama-sama. Ya. Di sini rumus pertama yang kita cari adalah luasnya. L ya, luas permukaannya. Itu rumusnya adalah 2VR kali R tambah T. 2VR dikali R tambah T. Ya. Kemudian kita masukkan saja nilai-nilai yang diketahui itu tadi. Seperti tingginya itu tadi adalah 10 cm, kemudian jari-jarinya adalah 27. Jari-jarinya adalah 7 cm. Mari kita masukkan. Nah, 2 dikali pi-nya, karena di sini jari-jarinya adalah lipatan dari 7, maka kita gunakan pi-nya adalah 22/7. 2/7 dikali dengan tinggi si jari-jari adalah 7, kemudian dimasukkanlah si jari-jari ini tadi adalah 7, kemudian kita tambahkan dengan tingginya adalah 10 cm. Nah, ini nanti kemudian ya kita langsung operasikan saja. Nah, ini karena 22/7, di sini kan ada 7 bagi 7 adalah 1, habis ya. Jadi tinggal 2 dikali 22 itu 44, kemudian 44 dikalikan dengan 7 tambah 10 adalah 17. 44 dikali dengan 17 adalah 748. Dan ingat, satuan luas itu adalah, apabila di sini cm, maka satuan luasnya adalah cm kuadrat. Seperti itu ya. Sudah terjawab. Jadi luas tabung yang diketahui itu tadi adalah 748 cm kuadrat atau 78 cm persegi ya. Itu luas permukaannya. Kemudian untuk volumenya bagaimana ya? Sama saja, kita masukkan saja nilai-nilai yang sudah diketahui ke dalam rumus yang kita dapatkan tadi. Dan di sini ya, rumus volumenya tadi adalah VL kuadrat T. Sudah, tinggal kita masukkan saja. P-nya ya sudah, samakan saja kan, 22/7. Kemudian dikalikanlah dengan 7 kuadrat dikalikan dengan tingginya itu tadi adalah 10. Kalau berapa hasilnya? Nah, kita kuadratkan dulu ya. 7 kali 7 itu 49. 49 kita bagikan dengan 7 itu adalah ya 7. Nah, berarti kita kalikanlah 22 dikali 7 itu adalah 154. Nah, 154 kita kalikan dengan 10 berapa? 1540. Nah, satuan dari volume itu adalah ya, betul, cm. Karena di sini cm ya tadi ya, berarti satuan volumenya adalah cm maka 3 atau cm kubik. Ya, sudah terjawab. Jadi di sini tadi ada suatu tabung yang diketahui tingginya itu adalah 10 cm, kemudian jari-jarinya adalah 7 cm. Nah, setelah kita lakukan perhitungan, luas dari tabung tersebut atau luas permukaan dari tabung tersebut adalah 748 cm persegi dan volumenya adalah 1540 cm kubik. Nah, sudah terjawab ya. Nah, ini apabila yang diketahui adalah tinggi dan juga jari-jarinya. Nah, kalau misalnya kita ingin mencari suatu luas permukaan tabung, tapi yang diketahui adalah volume dan jari-jari atau volume dan juga tinggi tabungnya, itu bagaimana ya kira-kira? Yuk, kita coba bersama-sama. Nah, mungkin yang ini karena kita sudah tahu tadi ya rumusnya ya, kita hapus saja ya. Kita akan mencoba soal lagi. Nah, misalnya di sini kita sedikit ke kehidupan nyata ya, misalnya diketahui misalnya
suatu apa ya, misalkan atau kita pakai gambar saya ya, diketahui misalnya, atau nggak usah ya, nggak usah pakai kita, nggak apa-apa. Di sini misalnya ada sebuah, kita gambarkan sedikit. Bentar ya, gambar lagi juga. Misalkan ini adalah sebuah truk pengangkut air atau tangki pengangkut air ya. Di sini kita gambarkan terlebih dahulu ya. Nah, yang mana si ini tangki tadi itu membawa air dengan tangki yang berbentuk seperti tabung, seperti ini. Seperti tabung. Misalnya ini daya tampungnya adalah 6.000 liter. Kemudian diketahui misalnya ya, jari-jarinya ini jari-jari diameter ya, diameter dari tangki ini tadi adalah 1.600 ya, 1.600 cm. Nah, kira-kira panjang ini dari sini ke sini itu berapa ya? Kira-kira berapa? Nah, berarti yang ditanyakan adalah si tinggi tabungnya ya tadi ya. Kita langsung masukkan saja. Jawab ya. Nah, karena di sini adalah 6.000 liter, itu berarti apabila kita setarakan dengan satuan meter, itu berarti satuan meter kubik itu berarti kita bagi dengan 1000 ya, 1000 liter itu sama dengan 1 meter kubik, berarti 6.000 liter itu adalah, kita bagikan saja ya, 6.000 bagi dengan 1000 itu sama dengan ya, 6, berarti 6.000 liter itu sama dengan 6 meter kubik atau 6 meter pangkat 3 ya. Nah, itu adalah volumenya. Ini adalah si volume. Kemudian diameter adalah 2 kali jari-jari, berarti jari-jarinya adalah 1.600 per 2 dengan 800 cm. Ini adalah si jari-jari. Nah, karena kita akan menggunakan kita biasanya menggunakan salah satu satuan saja ya. Kita akan menggunakan ini saja. Kita supaya angkanya tidak terlalu besar, kita gunakan meter saja. Berarti 800 cm ini tadi itu adalah sama dengan 0,8 meter. Kita masukkan saja. Kita akan mencari si ini panjangnya, panjang dari tabung berarti ya tinggi tabung itu tadi ya. Sini kita lanjut ke sini, kita masukkan. Kita ambil rumus volume tadi, di mana volume tabung itu tadi adalah VR kuadrat T. Kemudian kita masukkan saja volumenya, itu tadi sudah terlihat jelas, 6 meter kubik pangkat 3 ya, tidak usah kita masukkan dulu,
biar supaya mudah. Kemudian V, karena di sini P-nya, karena ini bukan kelipatan 7, maka akan kita buat dengan, akan kita pakai dengan berapa? 3,14, karena bukan kelipatan 7 ya. 3,14. Kemudian kita masukkan si jari-jari itu tadi adalah 0,8 dikuadratkan, kemudian tekankan dengan T. Nah, kita masukkan saja, kita operasikan. 0,8 dikuadratkan itu adalah 0,64. 3,14 dikali 0,64. Kita kalikan dengan T. Berarti di sini ya, langsung saja kita kalikan bisa ya. Ini 3,14 dikali 0,64 itu 2,000094. Nah, ini sama dengan 2,000094. T itu sama dengan 6. Berarti T itu sama dengan, ya kembali ke aljabar kemarin ya, kita bisa langsung, berarti T nya itu adalah sama dengan 6 dibagi dengan 2,000094, dimana itu hasilnya adalah kurang lebih itu 2,999, sekian lah ya. Berarti kurang lebih itu apabila kita jadikan itu adalah 3 ya. Kita bulatkan saja menjadi 3. Nah, berarti 3 ya. Kita bulatkan saja berarti 3. Nah, jadi panjang si tangki ini tadi adalah 3 meter. Nah, untuk mencari luas permukaannya, karena ya sudah diketahui ya sama seperti tadi lagi, kembali ke awal tadi, tinggal masukkan rumus. Mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan. Ya, kurang lebih seperti itulah materi yang kita bahas ya, tentang luas dan permukaan tabung. Mungkin untuk menambah wawasan kalian, untuk melatih kemampuan kalian dalam materi ini, nanti saya akan kirimkan tugas-tugas untuk kalian ya. Ya, saya akhiri. Saya Adi Gunawan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.